Kita akan belajar membuat laporan keuangan. Caranya adalah di sini kita masuk ke dalam Google Sheet, kemudian di pojok kanan bawah ini ada plus. Kita klik plus. Kemudian nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini di laporan di atasnya kita akan buat dulu di judulnya ini. Di nama filenya ini kita ketik laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan. Kita akan buat laporan keuangan sederhana. Kemudian di bagian bawah ini kita ganti nama dengan master seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi sheet lagi. Kemudian kita klik kanan, ganti nama dengan pemasukan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi menjadi sheet. Kemudian klik kanan. Kemudian kita ganti nama dengan pengeluaran. Nah, sekarang kita sudah punya 3 sheet, yaitu master, kemudian pemasukan, dan pengeluaran. Berikutnya di dalam master ini kita akan tambahkan di dalam sini yang awal adalah saldo, kemudian bawahnya saldo kita buat pemasukan. Nah, pemasukan ini kita isi dengan awal, kita isi dengan pendapatan seperti ini. Kemudian kita buat di bawahnya pendapatan adalah modal. Kemudian satu lagi utang. Nah, kemudian kita enter, kita kasih jarak. Bawahnya kita buat lagi pengeluaran. Kemudian di bawahnya pengeluaran kita buat rutin. Kemudian bawahnya lagi kita akan buat insidental. Nah, kita isi dengan seperti ini, insidental. Kemudian kita kasih jarak lagi, kita buat lagi sumber. Nah, ini sumber pendapatan kita itu dari mana? Yang pertama kita isi dengan gaji, kemudian usaha, kemudian kita kasih biasanya orang tua itu memberikan modal. Kemudian kita buat lagi bank. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sumber, kemudian ini seperti ini. Nah, ini kita biarkan dulu, nanti kita akan atur. Sekarang kita atur di dalam pemasukan. Di dalam pemasukan ini kita taruh di bawahnya sini. Kita isi dari kolom C saja. Dari kolom B kita nomor, kemudian ini asal. Kemudian berikutnya tujuan. Kemudian berikutnya adalah tanggal. Kemudian berikutnya lagi keterangan. Kemudian berikutnya lagi jumlah. Nah, buat seperti ini. Kemudian di sini kita akan tulis di atasnya asal ini pemasukan. Kemudian di bawahnya pemasukan ini kita kasih satu baris di atas lagi. Nah, ada 3 kolom, kita tambahkan lagi satu baris lagi. Nah, kemudian di sini kita kasih sama dengan pemasukan ini, kita klik sama dengan, kemudian klik master bawah, kita masukkan ke dalam sini pendapatan, kemudian ini kita enter. Kalau nanti ada ganti-ganti, kita ganti di master aja, yang ini tidak perlu ganti tujuannya. Kemudian sama dengan lagi, kita masuk ke master lagi, kita klik modal, kemudian enter. Kemudian kita klik di sini lagi, sama dengan lagi, kita masuk lagi ke master, masuk ke hutang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini sudah masuk. Berikutnya kita akan buat supaya asal ini mengambil dari sumber dan tujuan itu mengambil dari ini, pemasukan ini. Jadi kita yang pertama, kita taruh dulu di dalam asal, kemudian masuk ke dalam data, kemudian masuk ke validasi data. Kemudian tambahkan aturan, kemudian kita cari drop down dari rentang ini. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian masuk ke dalam sini master, kita cari yang sumber. Nah, ini sumber, kita klik oke. Kemudian kita masuk ke dalam pemasukan. Nah, ini asalnya itu dari mana? Nanti ketemu di sini. Nah, ini misalnya gaji, kita tinggal cari aja di sini. Usaha.
nanti kita akan buat. Selesai, kemudian kita masuk ke yang tujuan. Tujuan ini kita buat, tambahkan aturan, kemudian kita cari lagi drop down, cari dari rentang, kemudian klik yang ini, kita masuk lagi ke master, kita masuk ke dalam pendapatan, modal, dan utang, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik selesai, kita kembali lagi ke pemasukan. Nah, ini sekarang kita sudah dapatkan ini, kalau kita klik ini akan muncul seperti ini. Contoh, kita akan buat mengentry data. Misalnya kita dari gaji. Tujuannya adalah pendapatan, tanggal misalnya 10, kemudian bulan 9, tahun 2023. Keterangan gaji Oktober, contoh gaji September. Nah, jumlah misalnya 5.000, kita masukkan seperti ini. Nah, contoh. Kemudian kita juga kalau sudah seperti ini bisa kita blok dari sini. Jadi kita kasih nomor 1. Kalau sudah seperti ini tinggal kita blok saja. Kemudian kita ini tarik garis ke bawah ini. Nanti kita tinggal ganti-ganti aja sebanyak kolom yang diinginkan. Nah, ini 2, tinggal kita blok 2, kemudian ini keluar sini, kita tanda plus, tarik. Kemudian dari sini kita bisa membuat lagi, contohnya dari selain dari gaji, kita juga terima asalnya dari usaha. Masuk ke pendapatan pada tanggal 11, kita buat laba jualan. Nah, ini kita buat labanya misalnya adalah 3.000 atau 4.000. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi misalnya gaji, masuk ke pendapatan, ini kita ganti bulannya adalah bulan 10, kita masukkan lagi gaji Oktober, kemudian jumlahnya berapa sini, misalnya gajinya tetap 5.000. Kemudian kita juga di bulan ini ada usaha, kemudian masuk ke pendapatan pada bulan 10. Nah, ini kita buat lagi laba jualan baju. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita juga ada dari orang tua. Nah, ini masuknya ke dalam modal. Modal misalnya pada tanggal 14 bulan 10. Kemudian kita isi dengan pemberian orang tua. Ini kita masukkan misalnya orang tua memberi kita 8.000. Nah, seperti ini. Kemudian pada ini juga kita ada bank. Nah, kita buat sebagai hutang. Kita tulis di dalam sini misalnya pada 15 bulan 10 kita isi dengan utang BRI. Nah, kemudian kita isi di sini misalnya 3.000. Nah, ini cukup. Dari sini kita bisa hapus bagian data yang tidak kita perlukan. Kalau masih mau nanti tinggal kita drag, nanti kita ganti-ganti saja. Kita potong atau kita delete. Ini bisa kita seperti ini, klik kanan, kemudian kita buat hapus baris. Nah, ini. Sekarang kita punya data seperti ini. Berikutnya kita akan coba lakukan penjumlahan. Jadi misalnya pemasukan itu di sini, pemasukan ini kita tutup saja untuk menjumlahkan berapa jumlah yang didapat dari sini. Jadi di pemasukan pastikan ini kursornya taruh sini, kemudian kita klik gambar ini, fungsi ini, kemudian kita pilih sum. Kemudian ini kita pilih sini. Jadi dia akan menjumlahkan pada kolom, nah di sini G7 sampai G12, berarti ini 7 ada di baris yang ke-7, kolom G, berarti kolom G baris ke-7 sampai kolom G baris ke-12. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, sekarang totalnya berarti di sini ada 30.000. Nanti kita akan atur formatnya. Kemudian yang pendapatan berapa jumlahnya, yang pendapatan berarti kita taruh lagi di sini. Kemudian kita klik yang ini, kemudian kita klik sum. Di sini kita tambahkan di belakangnya sum itu dengan if, sum if, kemudian seperti ini.
Kemudian kita cari mana yang mau kita gunakan sebagai pengelompokan atau kriteria. Kita akan tentukan di dalam kolom tujuan. Berarti klik di sini, kemudian kita tahan, geser ke bawah. Kita sudah, kemudian di sini kita kasih tanda titik koma, kemudian kita kasih petik-petik. Dalam petik-petik kita masukkan kriterianya adalah pendapatan. Kemudian belakangnya kita kasih titik koma lagi, kemudian kita ambil yang mau kita jumlahkan. Jadi jumlahnya yang ini. Kita klik, tahan, kemudian dilepas ketika sudah sampai baris yang terakhir. Kemudian ini kita enter, hasilnya adalah ini. Kemudian kita juga masuk lagi ke dalam modal, kita taruh di sini, kemudian kita klik lagi yang tambah, yang jumlah ini, kemudian sum. Ini kita masukkan lagi if, karena kita mau buat kriteria. Nah, di dalam if, setelah if, kita klik ini, masuk ke dalam kurung, kemudian masuk lagi ke sini. Nah, kita blok. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Kemudian kita masukkan petik-petik. Di dalam petik-petik kita tulis modal. Jadi kita hitung jumlah modal. Kemudian kasih titik koma lagi, jangan lupa titik koma. Kemudian ini kita masukkan lagi yang ini mau kita jumlahkan. Kita klik, tahan, geser ke bawah, kemudian ini kita enter. Nah, kita lihat ada kesalahan D7, D12, G. Ini kita cek jumlahnya. Ini ada terjadi salah penulisan S, jadi kita gunakan sum if. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya adalah 8000. Kemudian bawahnya lagi, taruh sini. Kemudian kita klik ini, kita klik sum. Kemudian di sini kita tulis I, kita pilih sum if, bukan sum if. Jadi sum if, nggak pakai S ya. Kemudian taruh sini lagi, kita klik tahan untuk mencari yang di kolom sini yang bernama hutang. Nah, kemudian kita kasih titik koma, kita buat petik-petik 2 kali, di dalamnya kita tulis hutang. Jadi ada seperti ini. Petiknya 2 kali ini, hutang, kemudian kita kasih titik koma, jangan lupa titik koma, kemudian kolom yang ini kita klik, tahan ke bawah, dan kita enter. Nah, hasilnya adalah 3000. Sekarang kita akan coba atur format penulisannya. Jadi ini kita klik, tahan ke bawah, kemudian kita buat format, kemudian angka, kita cari yang angka seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, kita klik yang ini, supaya tidak ada komanya. Nah, ini hasilnya seperti ini, kemudian sama, yang ini juga sama. Kita akan format, kemudian angka, kita isi yang angka, kemudian yang ini kita geser. Nah, hasilnya ini adalah 30.000. Jadi misalnya kita mau tambahkan satu lagi data, kita tinggal blok ini, berapa data yang kita masukkan. Misalnya satu lagi, berarti kita ambil yang ke-7. Misalnya kita masukkan lagi di sini ada gaji ke pendapatan. Nah, tanggal berapa? Misalnya pada tanggal 16 bulan 11 kita masuk ke dalam gaji November. Nah, jumlahnya berapa di sini? Misalnya gajinya adalah 5.000, kita masukkan 5.000. Nah, maka total akhirnya adalah di sini. Kita lihat di sini, jadi G7 sampai G12. Nah, ini berarti ini tidak update. Kita masukkan kolomnya, ini sudah ada di G13. Berarti sini tinggal masukkan 13. Nah, ini kita bisa menambahkan kolomnya seperti ini nanti. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang ini sampai di G13. Nah, ini kalau kita mau tambah sampai banyak, berarti tinggal atur nanti jumlah baris yang di bawahnya ini. Nah, ini ketemunya seperti ini. Jadi ada pemasukan senilai 35.000 dari 19, 8 sama 3. Ini hasilnya. Ini. Kemudian berikutnya ini pendapatan juga sampai di G13. Berikutnya kita akan atur lagi untuk pengeluaran. Jadi itu di pengeluaran sama. Kita akan masukkan lagi pembuatan kolom yang seperti nomor asal, tujuan, tanggal, keterangan, dan jumlah. Jadi kita harus tahu kita mengeluarkannya itu asalnya dari mana, tujuannya ke mana. Nah, kalau ini kan kita dapatkan
contoh. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan sumber, kita lengkapi saja. Sumbernya adalah kita akan ambil sama dengan sumber kita dapatkan dari gaji. Kemudian seperti ini. Supaya kalau terjadi penulisan kita ubahnya yang di sini saja. Ini tidak perlu. Kita enter. Kemudian berikutnya sama dengan, kita cari lagi usaha, kemudian kita enter. Kemudian yang ini lagi kita isi sama dengan, kemudian masuk lagi ke dalam orang tua, kemudian kita enter. Kemudian satu lagi ini kita kasih baris di atas. Nah, ini. Kemudian kita sama dengan lagi, kita masuk lagi ke dalam sini, bank, kita enter. Nah, di dalam sini kita bisa lakukan penjumlahan lagi untuk sumber. Jadi sumber ini sama, jadi kita langsung sum aja. Berarti total semua kita tahan sini. Enter. Kemudian berikutnya yang bawah, nah ini sudah tinggal seperti ini. Nah, ini 30, 26, 21, 16. Apakah benar? Nah, ini kita ganti saja menggunakan rumus. Yang gaji, klik di sini, kemudian sum. Kemudian di sini jangan lupa tambahkan if. Kita klik sum if. Kemudian kita masukkan yang ini. Seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, yang ini kita kasih petik-petik. Kemudian yang kita mau jumlahkan adalah yang dari gaji. Kemudian titik koma. Nah, mana yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah ini. Kemudian ini kita enter. Hasilnya 15.000. Nah, berikutnya yang dari orang tua sama. Kita buat sum. Kemudian yang ini kita kasih i, nanti akan muncul sum if. Kemudian yang sama kita pilih yang ini. Kemudian kita kasih titik koma, kita kasih petik-petik, mana yang mau kita cari. Yang kita cari adalah usaha. Berarti di petik-petik ini kita cari usaha, kemudian titik koma, kita masukkan lagi yang ini. Nah, kemudian ini kita enter. Hasilnya ada usaha, dari usaha 9.000. Kemudian dari orang tua berapa? Kita masuk lagi ke sini, kemudian sum. Kemudian kita tambahkan i, di sini kita klik sum if. Kemudian kita cari yang ini di kolom ini, karena kita mau menjumlahkan yang dari orang tua. Kemudian kita kasih petik-petik, kita tulis orang tua. Jadi pastikan ini sama dengan yang ada di sini. Kemudian setelah ini kita klik di sini, tanda titik koma. Kita jumlahkan yang ada di dalam sini. Kemudian ini kita enter. Hasilnya. Jadi ini pastikan penulisannya. Nah, ini orang tua sama dengan yang di sini. Kemudian dari bank berapa? Kita kasih yang ini. Kita klik sum. Kemudian tambahkan, jangan lupa sini i, nanti akan muncul sum if. Nah, di sum if ini pilih yang ini. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Kita cari kriteria berikutnya adalah bank. Kemudian kasih titik koma lagi. Kita jumlahkan yang dari sini. Berapa yang dari bank di dalam kolom ini. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah ini. Jadi kita dapatkan 15.000 dari gaji, 9.000 dari usaha, dari orang tuanya 3.000, dari banknya 3.000. Nah, totalnya ada di sini. Pendapatannya kan dari gaji 15, dari usaha ini. Kita lihat di dalam sini gaji, pendapatan, usaha masuk ke pendapatan. Ini totalnya. Ini ada kesalahan. Nah, kalau ini kita carinya sampai ini G14, berarti sini juga D14. Jadi untuk pengecekan pastikan ini supaya nanti sama. Jadi ini misalnya sini masuk ke dalam 14. Jadi barisnya sampai di berapa? Nah, ini. Jadi D-nya 14, di sini G-nya juga harus sampai di 14. Nah, ini. Jadi dia akan mencari kolom mana. Dan nanti jumlahnya sama, misalnya ini 24 tambah ini 32 tambah ini ketemunya 35. Nah, itu kita sekarang sudah selesai di dalam ini. Kita nanti bisa atur supaya rapikan dengan menggunakan kolom seperti ini, pengaturan. Kita kasih warna. Kemudian yang pemasukan ini juga kita kasih bold. Kemudian ini kita kasih warna kuning misalnya. Nah, kemudian yang sumber ini juga kita bisa kasih bold. Kemudian yang ini kita kasih warna ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa pendapatan kita pemasukannya senilai 35, yang masuk dari pendapatan 24, modal 8, utang 3.000.
sumber dari gaji ini, dari usaha ini, dari orang tua ini, dan dari bank yang ini. Kemudian kita ke pengeluaran. Nah, di pengeluaran sama, kita nanti akan buat di sini adalah nomor, kemudian kolom berikutnya asal, kolom berikutnya tujuan, kolom berikutnya tanggal, kolom berikutnya keterangan, kolom berikutnya adalah jumlah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan lagi pengeluaran. Kemudian di sini kita buat sama dengan kita isi dari master, kita ambil yang rutin, kemudian kita enter. Hasilnya ini kemudian kita isi dengan sama dengan lagi. Kemudian kita ke master, kemudian kita pilih insidental, kemudian enter. Hasilnya ini. Kemudian yang ini kita akan atur. Ini kita Ctrl X saja, kita pindah ke kolom yang ini, kita tempel di sini. Nah, nanti ini gampang. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan atur yang tujuan. Berarti nanti di sini kita buat tujuan. Pengeluaran, nah, kita buat sumber atau asal. Oke, kita buat sumber aja. Nah, di dalam sumber ini kita buat lagi sama dengan kita ambil, karena pengeluaran itu harus bersumber dari ini, pendapatan. Kita enter. Kemudian yang ini kita sama dengan, kita masuk lagi ke modal. Kemudian kita enter. Bawahnya lagi, kita sama dengan lagi. Kita masuk lagi ke dalam hutang. Kita enter. Nah, kemudian yang ini kita klik kanan, kita buat sisipkan satu baris di atas. Nah, dari sini kita bisa tambahkan lagi asal. Asalnya dari mana? Berarti asal dari ini. Kita masukkan lagi ke data, kemudian kita masuk validasi data. Kita tambah aturan. Di sini kita cari dropdown yang dari rentang. Klik yang ini, kemudian kita masuk ke master. Kita isikan. Nah, ini asalnya dari sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian selesai. Kita lihat di pengeluaran. Nah, ini sudah ada asalnya dari mana. Pendapatan, nah, seperti ini. Kemudian berikutnya yang tujuan, kita tambahkan aturan, kita cari dropdown rentang, kemudian klik yang ini, kita masuk lagi ke master, kita cari yang ini, rutin dan insidental, kemudian kita klik OK, kemudian ini kita klik selesai. Kembali lagi ke pengeluaran. Sekarang kita akan buat dari pendapatan, pengeluarannya adalah rutin, tanggalnya misalnya akan kita buat tanggal 1 bulan 9 garis miring 2023. Kemudian yang ini kita buat keterangannya makan. Kemudian kita isi jumlahnya adalah 300. Nah, seperti ini. Nomornya nomor 1. Kemudian dari sini kita bisa atur lagi untuk masukkan data berikutnya, kita blok, klik tahanan. Kita akan geser sebanyak 5 data. Ini 1, 2. Sekarang kita isi, kita akan atur lagi, nah, seperti ini. Kemudian berikutnya dari pendapatan kita masukkan rutin tanggal 2, kita isi dengan beli pulsa. Nah, kita buat di dalam sini 100. Atau ini kita buat ribuan saja, 3000. Yang ini kita buat 1000. Kemudian berikutnya kita akan ambil lagi dari modal. Kita buat rutin. Nah, ini kita berisi dengan beli bahan kue. Kita mau jualan kue. Kita ambil sebanyak 2000. Nah, kemudian sama bawahnya lagi. Kita isi dari utang. Nah, dari utang kita masukkan lagi ke dalam insidental. Kita isi di sini dengan beli obat. Nah, ini misalnya kita isi dengan 2000. Nah, kemudian dari pendapatan, dari modal juga kita bisa masukkan lagi. Pengeluarannya adalah rutin, kita isi beli box. Nah, kita buat lagi di sini 300. Nah, di sini kita sudah dapatkan. Sekarang kita akan jumlahkan. Berapa masing-masing dari rutin,
insidental, kemudian yang dari sumber ini berapa. Kita ini tutup dulu yang ini, kita masuk ke dalam yang rutin. Jadi taruh kursornya di sini. Nah, kita geser dulu supaya ada jarak. Kita klik kanan, kita potong, kita pindahkan ke sini. Kita tempel di sini. Nah, sekarang kita taruh di dalam sini. Kita rutin ini, kita pengeluaran dulu sini, kemudian sum, ini sum, dan kita cari yang dari kolom ini. Dan ini kita enter. Kita sudah ketemu pengeluarannya adalah 8.300. Sekarang berapa yang dari rutin, berapa yang dari insidental. Kita taruh sini untuk naruh hasilnya. Kemudian kita klik lagi di sum. Kemudian di sini kita tulis I. Nanti kita pilih sum if. Kemudian kita ambil berapa yang dari rutin dan pendapatan. Berarti ini kita blok. Kita cari yang sini, nah, kita tahan seperti ini. Kemudian di sini kita kasih titik koma, kemudian kita kasih petik-petik, kita tulis rutin. Jadi penulisannya ini harus sama dengan yang ada di dalam sini. Kemudian kita kasih titik koma, kita akan jumlahkan yang ada di sini. Nah, kemudian kita enter. Nah, yang dari rutin 6.300, berapa yang insidental, kita taruh sini, kemudian klik lagi yang ini, sum, kemudian tambahkan I, nanti akan muncul sum if. Kemudian kita cari lagi yang ini. Nah, kemudian kita kasih titik koma, kita kasih petik-petik 2 kali, kemudian tulis insidental. Nah, kita akan ketemu dengan insidental. Kemudian titik koma, kita jumlahkan yang ada di dalam sini. Nah, kemudian kita enter. Hasilnya ini jadi 8.300, yang dari rutin 6.300, hari ini 2.000. Kemudian kita ambil yang dari sumber-sumber itu, yang ngambil dari pendapatan berapa, yang ngambil dari modal berapa, yang ngambil dari utang berapa. Kita taruh sini lagi, kemudian lagi petik sum, kemudian kita tambahkan I untuk mendapatkan sum if. Kemudian kita ambil dari kolom yang ini, karena kita mau cari yang pendapatan berapa, modal berapa, utang berapa. Nah, kemudian kita kasih titik koma. Yang pertama kita kasih petik-petik adalah pendapatan. Kemudian kita kasih titik koma lagi, kita masukkan jumlah yang ini. Nah, karena kita mau jumlahkan angkanya, kemudian kita enter. Nah, di pendapatan kita 4.000. Kemudian modalnya berapa, taruh sini lagi, kita taruh sum, kemudian kita tambahkan di belakangnya sum ini, sebelum kurung kita isi dengan sum if. Kemudian kita masukkan lagi dari kolom ini, karena kita mau cari berapa modal. Berarti kita taruh sini titik koma, kemudian petik-petik, kemudian modal, kemudian baru kita jumlahkan angkanya. Jadi kolom dari sini yang dari modal berapa, kemudian kita enter. Nah, dari modalnya adalah 2.300. Kemudian kita masuk lagi dari yang hutang. Kita buat sini, kemudian kita klik sum. Atau kalau kita sudah ada, nanti tidak perlu seperti itu lagi, kita bisa melakukan cara menggunakan seperti ini. Jadi kita tinggal seperti ini, tahan, kemudian dipindahkan ke sini. Nanti di sini tinggal kita cari kolomnya. Ini dari C berapa ini? Dari C yang ke 7 sampai C yang ke 11. Jadi sama dengan yang ini. C7 sampai C11. Kita tinggal tambahkan. Berarti sini adalah C7 sampai C11. Kemudian di sini kolomnya adalah hutang seperti ini. Kemudian kita lihat lagi dari berikutnya adalah G7 sampai ke dalam G11. Nah, ini akan keluar seperti ini. Kita boleh menggunakan seperti itu. Nah, hasilnya ini. Kemudian ini bisa kita sum, di sini sum. Kemudian kita cari yang ada di kolom ini. Di kolom, jadi kita cari sum. Nah, ini kolom ini, dan kita enter. Hasilnya ini sama 8.300, ini juga 8.300. Nah, itu caranya. Ini bisa kita atur lagi, kita blok, kita kasih warna kuning. Kemudian yang ini sama, kita akan bold juga. Kemudian ini kita kasih warna, misalnya ini hijau. Kemudian yang ini kita bold juga. Kemudian ini kita kasih warna ini.
Nah, ini kita sudah dapatkan. Sekarang kita coba lakukan kesimpulan dari sini. Ini kita atur lagi penulisannya. Kita ke format, angka, kita ke angka seperti ini. Kita atur lagi. Nah, kemudian kita bisa lakukan proses ini dengan ini. Gambar, terapkan format. Kita taruh sini hasilnya. Nah, sama. Jadi ini kita taruh lagi. Kalau kurang, kita tambahkan lagi ke sini. Ini warnanya ganti, tinggal kita ganti aja warnanya, karena ini akan ikuti formatnya. Kita ganti format. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang ini, tinggal lagi format, kemudian angka, kita atur. Angka kalau ada komanya bisa kita geser menggunakan ini. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hasilnya seperti ini, pengeluarannya ini. Kita akan atur supaya hasilnya ada di sini. Jadi setelah kita tahu pendapatannya berapa, sekarang di sini kita buat pendapatan adalah dari pemasukan. Nah, ini pemasukan minus minus dari pengeluaran. Pengeluarannya ini pendapatan. Kemudian kita enter. Hasilnya 20.000. Kemudian modal sama. Kita ambil dari pemasukan modal, jadi modalnya ini. Kemudian kita kasih tanda minus. Kita masukkan ke pengeluaran, kita cari yang modal ini. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 5.700. Kita punya utang berapa? Sama dengan, kemudian kita masuk ke dalam pemasukan, kita masuk ke dalam utang, kemudian di sini kita kasih tanda minus, kita cari pengeluaran untuk utang. Utang kita ada pengeluaran untuk dari utang untuk insidental. Nah, kita cari yang ini, kita masukkan ke dalam utang. Nah ini berarti utang kita sudah terpakai, tersisa ini. Jadi kita dari utang itu kita masih ada seperti ini, masih ada 1.000. Jadi hasil utangan kita tersisa 1.000. Jadi modalnya kita dapat 5.700 tersisa, dari sisa pendapatan kita tersisa ini. Karena udah dipakai, jadi uang kita dari ini. Kemudian untuk pengeluaran dari rutin berapa? Sama, kita masukkan dari rutin. Berarti kita masukkan ke pengeluaran rutinnya ini. Kemudian untuk insidental berapa? Kita sama dengan masuk ke dalam pengeluaran, masuk ke dalam insidental. Nah, ini sekian. Berarti kita sudah dapatkan ini. Kemudian kita punya saldo berapa? Nah, ini kita buat sum. Kemudian ini kita jumlahkan yang ini. Nah, kemudian kita punya pengeluaran berapa? Kita taruh di sini. Kemudian sum. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita enter. Nah, kemudian saldo berapa? Saldo berarti kita masukkan ke dalam sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, gitu. Hasilnya ini. Kita ada saldo uang sebanyak 18.400. Nah, ini kita blok, kita kasih warna. Nah, ini masing-masing bisa kita blok. Kemudian ini kita kasih warna hijau. Kemudian yang ini juga kita bold. Kemudian kita blok, kasih warna ini. Nah, kemudian dari sumber kita dapat sumber ini pemasukannya yang dari gaji berapa. Kita dapatnya dari gaji. Jadi misalnya karena di sini tidak ada, kita masukkan yang dari gaji. Jadi kita masukkan, sebetulnya kita terima gaji itu berapa. Ini kita masukkan ke pemasukan yang dari gaji ini. Kita enter. Kemudian dari usaha berapa, kita masukkan ke pemasukan dari usaha, kita punya terima ini. Orang tua memberi kita berapa uangnya. Nah, kemudian masuk ke dalam sini, kita enter. Kemudian dari bank kita dapat berapa pemasukannya. Nah, ini. Nah, jadi yang dari bank ini kita sama dengan, kemudian kita masuk ke pemasukan. Nah, ini dari bank, kemudian kita enter. Hasilnya ini tinggal kita atur lagi. Kita atur menggunakan format angka, kemudian angka. Nah, kita kurangi komanya. Kemudian ini yang dari pemasukan juga sama. Ini belum di set. Kita atur format, kemudian angka. Nah, kemudian kalau ada ini kita kasih seperti ini. Nah, sekarang dari sini kita sudah dapatkan. Nah, bisa kita bold lagi. Kemudian ini kita kasih background warna. Nah, ini. Atau kita jangan terlalu gelap, pasang ini.
Dari sini kita bisa dapatkan penjelasan tentang keuangan kita. Jadi kita ada saldo uang sebanyak 18.400, kita ada pemasukan senilai 26.700 dari penjumlahan ini. Jadi kita sisa uangnya tinggal ini. Kemudian pengeluaran kita 8.300, rutinnya 6.300, ini adalah 2.000. Ini kita dapatnya dari gaji 15, usaha 9.000, orang tua 3.000, bank 3.000. Nah, utang kita uang yang masih tersisa dari utangan itu 1.000, karena utangnya sudah dipakai untuk pengeluaran ini. Jadi jumlahnya ada pengeluaran ini. Nah, total utang yang dari, kalau kita pengen lihat yang dari utang kita berapa, 3.000. Utang kita 3.000. Yang tersisa di sini adalah ini. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan sesuai dengan yang ada, ya berarti kita tinggal tambahkan dari yang ini. Jadi tambahkan dari ini. Ini sisa utang kita, modalnya sekian, total sekian. Jadi kita pada pemasukan 35, kemudian ada pengeluaran senilai ini. Kalau ini misalnya boleh dimasukkan ini sebagai pemasukan tanpa ada ini. Jadi ini tidak boleh, tidak pakai pengeluaran. Jadi totalnya ini. Nah, ini boleh tidak pakai pengeluaran. Jadi kita boleh menggunakan seperti ini untuk mengetahui totalnya kita berapa ada utang. Nah, totalnya 35.000. Yang ini pengeluaran sebanyak 8.300. Jadi sama, pengeluaran sebanyak 8.300. Saldo uangnya 26.700. Kemudian dari sumbernya ini. Sumber ini sama, kita kasih yang ini. Sum, kemudian ini kita seperti ini kita enter. Nah, 30.000. Sumbernya ini 30.000 dari gaji, usaha, orang tua, dan bank. Pemasukannya. Nah, sumber ini 35.000. Ini ada yang kurang. Gaji, usaha, orang tua. Kita cek lagi. 35, gaji 15. Ini betul. Kemudian usaha 9. Kemudian orang tua 3, bank 3. Jadi ini kita bisa cek lagi, 15 tambah 9 24. Nah, ini 30, berarti ada kesalahan di sini. Di sini. Nah, di sini ada kesalahan, ini harusnya C8. Kemudian nah ini sudah C814. Nah, ini C814. Jadi ini hasilnya seperti ini. 3 tambah 8, 11, 20, 35. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini sudah betul 35. Jadi di sini kita bisa melakukan kesimpulan bahwa kita ada pemasukan senilai 35.000, pendapatannya 24, modal 8, utang 3.000, pengeluaran 8.300, rutin ini insidental. Sumbernya ini, totalnya 35. Jadi sumber ini sama dengan pemasukan. Kemudian sisa saldo kita 26.700. Nah, itu saja materinya. Silakan dicoba untuk membuat laporan keuangan sederhana dengan menggunakan model yang seperti ini. Ini digunakan untuk pencatatan transaksi. Jadi kalau ada pemasukan dicatat di sini, kalau ada pengeluaran juga dicatat di sini. Untuk penggunaan rumus atau formulanya bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah kolom untuk mana yang mau kita buat kriteria. Nah, ini. Kemudian kriterianya apa, kemudian yang dijumlahkan ini. Itu saja, silakan dicoba, hasilnya seperti ini. Terima kasih.